yang kita lakukan adalah advokasi bagaimana transisi energi itu punya nilai berkeadilannya. Yang tahun ini kita fokus soal transisi energi berkeadilan kan, kita beberapa kali datang ke masyarakat adat ya Bang, ya, Kasepuhan di Lebak, di Sobang sana, dan kita disambut baik oleh masyarakat di Sobang. JW Surosoan ini tidak anti terhadap transisi energi gitu, tapi kita gimana caranya hak-hak masyarakat adat ini tidak terpinggirkan, karena mereka selama berpuluh-puluh tahun menggantungkan hidupnya terhadap alam gitu kan. Mereka menanam padi terus dan mengambil hasil-hasil hutan secara secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini jelang partai final Piala Dunia, kami kedatangan tamu nih. Ini ada abang-abang ganteng di sini. Sudah hadir dari kawan-kawan kita JWS, jurnalis warga Surosoan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Bahtiar. Waduh, ini hitam-hitam ini ya. Ada Bang Bahtiar, ini koordinator JWS. Juga didampingi, ini juru bicaranya ini ya. Bukan. Anggota JWS ini, Kang Ukat. Sehat, Kat? Sehat Bang Sapro. Oh, seger banget. Ini kayaknya pendukung Argentina semua ini. Mudah-mudahan ada pendukung Inggrisnya ya. Karena dunia ini kalau nggak ada yang berduka nggak asik. Sambil nanti kita akan tahu siapa yang akan jadi juara Piala Dunia, kita akan bincang bareng nih dengan kawan-kawan JWS. Sapro juga baru baca-baca sekilas nih soal jurnalis warga Surosoan. Oh, ini Banten banget ini. Ini kita harus tanya koordinatornya dulu nih. Waduh, ini kan lagi baru masuk tahun ajaran baru nih. Orang tua pada sibuk memperjuangkan di PPDB anak-anaknya. Sapro juga sama anaknya juga tahun ajaran baru. Om Bahtiar juga udah berapa sekarang anaknya? Ya udah 3. Pasti repot banget nanti tuh ngurusin masuk SMA-nya. Bang, kalau ngomongin jurnalis warga Surosoan ini, Sapro juga meskipun sebagai jurnalis belum terlalu paham dan familiar nih, biar teman-teman kita juga tahu jurnalis warga Surosoan ini udah berapa lama berdirinya di Banten ya? Sejak tahun kapan, Bang? Kalau tahunnya kita udah jalan berapa ya? Sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Pasca Covid berarti? Iya. 5 tahun lebih. Ini komunitas kecil sebetulnya, Mas. Asik. Ini rendah hati sekali abang kita ini. Komunitas kecil tapi berdampak. Komunitas kecil pasti berdampak. Jadi jurnalis warga Surosoan itu lahir dari kebanyakan sih mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa, ada warganya, jurnalis yang kita kategorikan sebagai jurnalis warga. Jadi ada mahasiswa, ada warga. Kita melakukan mentoring pendidikan ke mereka terkait dengan jurnalistik. Jurnalistik, terus bagaimana mereka menulis laporan-laporan khususnya terkait dengan pertama kebijakan publik. Itu bisa apa aja. Misalkan mereka menemukan fenomena jalan rusak, terus kemudian sampah menumpuk dan lain sebagainya. Nah, mereka melaporkan temuan-temuan di lapangan, terus kemudian menggunakan gaya jurnalisme. Jadi tidak sekedar melaporkan di sini nih ada jalan rusak atau di sini nih banyak sampah, enggak. Tapi kita arahkan mereka untuk menulis sesuai dengan kaidah jurnalistik. Basisnya mereka adalah warga. Makanya kenapa kita menyebutnya jurnalis warga. Nah, tapi selain layanan publik, kita juga sedang melaksanakan program terkait dengan transisi energi berkeadilan. Wah, berat banget ini ya. Berat ya. Transisi energi berkeadilan. Kalau kita ngomongin transisi energi kan ini ya, apa sih namanya? Agak teknis. Misalkan penggantian inilah tenaga
uap diganti oleh ini misalkan nuklir dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ke situ. Yang kita lakukan adalah advokasi bagaimana transisi energi itu punya nilai berkeadilannya. Misalkan begini, di Banten kan ada beberapa ya rencana transisi energi, misalkan ada geothermal. Nah, ada geothermal. Kita tahu ada isu misalkan bukan ada isu, ada rencana misalkan di Padarincang Kabupaten Serang, terus kemudian di mana Sobang Kabupaten Lebak. Nah, kita mengadvokasi secara sederhana, tentunya nggak terlalu sistematis. Misalkan kita hanya advokasi di level warganya. Bagaimana rencana transisi energi menggunakan tenaga uap itu di mana di Padarincang dan di Sobang itu menyuarakan bagaimana masyarakat keresahan-keresahannya dan lain sebagainya. Jadi rencana pembangunan geothermal ini berpihak nggak sih sama masyarakat di bawah? Misalkan begini, kalau di Sobang, Kabupaten Lebak, di sana kan ada rencana pembangunan geothermal. Nah, tapi Kang Sapro tahu nggak di sana ada masyarakat adat? Di sana ada misalkan masyarakat adat Karang, ada masyarakat adat Pasir Eri, ada masyarakat adat di Sobangnya sendiri. Nah, bagaimana sih rencana transisi energi dari energi yang kotor misalkan terus ke energi yang lebih bersih geothermal itu bisa mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Nah, kita melakukan liputan-liputan itu. Jadi metodenya pakai metode jurnalistik, tapi menyuarakan mereka kelompok-kelompok yang rentan ya, yang rentan dalam hal ini masyarakat adat. Nah, kita melakukan liputan itu. Jadi kita suarakan apa yang menjadi aspirasi mereka, apa kira-kira kepentingan mereka, kepentingan dalam hal ini masyarakat adat ya, masyarakat paling bawah itu keresahannya seperti apa. Nah, itu yang kita tulis. Berarti sepanjang 5 tahun JWS melakukan tugas-tugasnya tadi, apakah hasil liputannya itu langsung direspon sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat, atau gimana cara solusinya ketika masyarakat menyampaikan keluhan, ada temuan ABCD, respon dari yang punya kebijakan misalnya terkait isu lingkungan misalnya? Nah, ini menarik Kang Sapro. Di isu layanan publik misalkan, kita melatih anak-anak mahasiswa menuliskan, menulis laporan. Nah, jalan rusak. Ada beberapa isu yang bahkan langsung direspon langsung pemerintah. Kita nggak hanya nulis, kita buat video dokumenter, kita membuat podcast juga, kolaborasi sama beberapa media, sama media-media di Banten ya, yang bukan media nasional, media-media di Banten. Itu kita kolaborasi. Nah, hasil liputan kita biasanya kita publikasi. Kita publikasi di medsos, kita publikasi di YouTube, kita publikasi di WhatsApp lewat lewat komunikasi langsung misalkan sama pemangku kepentingan. Nah, itu ada yang direspon. Ada yang direspon, termasuk yang di Sobang. Yang di Sobang itu kita nggak hanya melakukan peliputan, tapi kita juga menyampaikan aspirasi itu ke pemangku kepentingan di Kabupaten Lebak. Misalkan kita audiensi dengan wakil bupati waktu itu ya, wakil bupati Pak Amir Hamzah. Kita sampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat adat. Misalkan di Sobang nih, di Sobang ini ternyata rencana eksplorasi untuk geothermal itu khusus masyarakat adat nggak pada tahu. Padahal di sana ada masyarakat Kasepuhan Karang, ada Kasepuhan Karang, ada Pasir Eri. Nah, di sana sudah ada pengeboran kalau nggak salah, 2 titik. Nah, 2 titik itu masyarakat tahu nggak sih ini buat apa? Ternyata nggak tahu. Nah, itu yang kita sampaikan ke bupati. Nah, itulah kenapa saya sebut tadi kecil tapi harus berdampak. Harus berdampak. Nah, ini Hairun Nasman Anpahum Linlas ini kalau bicara Bantennya. Kita tahan dulu dari Pak Kodir, kita ingin ke Kang Ukat nih sebagai anggota JWS-nya. Kan kalau bicara ngomongin transisi energi, termasuk juga layanan publik, kadang-kadang masyarakat kita juga
responnya suka ini, kami menyampaikan keluhan juga tahun ini keluhan itu, tahun depan dia keluhannya sama, nggak ada solusi. Gimana kalau teman-teman jurnalis warga Surosoan ketika turun ke lapangan mengadvokasi, kemudian memberi menginvestigasi, membuat liputan khusus tentang transisi energi misalnya. Ketika masyarakat kita, kecewa lah kami menyampaikan aspirasi ini juga nggak ada solusinya. Gimana pengalaman di lapangan, Kang Ukat? Ya, terima kasih Kang Safrul. Kalau selama kita berjalan ya di JW Surosoan ini, yang kita temukan sih sebetulnya respon masyarakat itu positif terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kan sebelum 2026 ini kita fokus di transisi energi berkeadilan kan, sebelumnya di layanan publik gitu. Ya kita bersyukur ketika kita ngomongin soal layanan publik, ketika ada jalan rusak segala macam, ya respon warga positif gitu. Dan ketika kita tanya, ibu ini jalan rusak dari kapan? Nah mereka nyerocos tuh, mereka nggak bisa kita tahan kan. Oh iya dulu juga ada yang jatuh segala macam. Jadi mereka respon positif. Dan yang tahun ini kita fokus soal transisi energi berkeadilan kan, kita beberapa kali datang ke masyarakat adat ya Bang ya, Kasepuhan di Lebak, di Sobang sana, dan kita disambut baik oleh masyarakat di Sobang. Kita beberapa kali mengadakan kegiatan itu, belajar menulis bersama masyarakat adat di Sobang, lalu juga kita wawancara soal kehidupan masyarakat adat di sana. Kita lebih ke kita belajar bareng lah sama masyarakat adat di sana, karena kan prinsip masyarakat adat itu kita jaga hutan, hutan jaga kita gitu kan. Jadi sebetulnya JW Surosoan ini tidak anti terhadap transisi energi gitu, tapi kita gimana caranya hak-hak masyarakat adat ini tidak terpinggirkan, karena mereka selama berpuluh-puluh tahun menggantungkan hidupnya terhadap alam gitu kan. Mereka menanam padi terus dan mengambil hasil-hasil hutan secara secukupnya. Nah kita tanya ke mereka, bagaimana sih kalau semisal di sini ada geotermal segala macam, dan ketika kita sebut geotermal bahkan mereka nggak tahu apa sih geotermal gitu kan. Dan kita juga pernah wawancara soal listrik ya. Kata mereka ya listrik membantu kita gitu kan, tapi prinsip kita adat itu tetap nomor satu gitu kan. Jadi listrik itu penunjang gitu. Yang paling utama adalah bagaimana mereka menjaga nilai-nilai adat yang ada di sana gitu, sehingga nggak terpinggirkan lah nilai-nilai adat itu. Seperti itu sih Bang Safrul. Ini Pak Koordinator pelit juga ya kalau di lapangan. Tapi Safrul agak menarik tadi kalau tahun 2026 teman-teman di jurnalis warga Surosoan fokus di transisi energi. Kan kalau bicara soal sesuatu yang namanya transisi, tentu saja ada ada benang merahnya dengan kultur masyarakat kita. Ini kan kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Kita ingat dulu waktu konversi minyak tanah ke gas LPG, itu kan juga butuh waktu yang sangat lama tuh. Akhirnya masyarakat bersedia akhirnya semuanya dengan gas LPG. Tapi kan kampanye-kampanye soal transisi energi mestinya sudah selesai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kenapa sampai teman-teman jurnalis warga Surosoan ikut membantu merangkum keresahan warga, kemudian juga menginvestigasi isu ini? Apakah memang selama ini ada informasi yang tidak utuh kalau pemerintah daerah yang sosialisasi, sehingga teman-teman harus ikut turun, harus ikut juga menginvestigasi, bahkan juga menyampaikan keresahan publik kita, keresahan masyarakat kita kepada pemerintah terutama. Apa yang mendasari kawan-kawan sehingga ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah nih, jikapun transisi energi ini bisa katakanlah diterima oleh masyarakat di Banten. Apa panggilan atau keresahan dari teman-teman jurnalis warga Surosoan itu sendiri, atau seperti apa? Mungkin ada dalil di balik itu. Sebetulnya nggak investigasi juga kan. Kalau investigasi kan kita melakukan penelusuran. Kita hanya menangkap keresahan masyarakat. Menangkap keresahan masyarakat karena biasanya di proses
dalam tanda kutip misalkan ya, kadang-kadang rencana pemerintah itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah, program-program yang dilakukan kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Tiba-tiba ada aja misalkan begitu. Tapi manfaatnya buat masyarakat ada nggak sih? Atau suara kepentingan mereka didengar nggak sih? Apalagi dalam hal ini misalkan masyarakat adat. Kan Kang Saprol juga tahu bahwa di Banten masyarakat adatnya banyak. Ada Baduy, belum yang di Banten Kidul. Banten Kidul itu ada banyak banget masyarakat adat kan. Betul. Nah, ketika ada proses modernisasi di wilayah sana, rencana pemerintah dan sebagainya, itu hak-hak warga terakomodir nggak? Atau keresahan-keresahan mereka didengar nggak? Nah, kenapa kita masuk ke wilayah situ? Kadang, misalkan media mainstream jarang yang melakukan coverage. Coverage itu berarti melakukan peliputan dan lain sebagainya. Nah, jarang disuarakan dan lain sebagainya. Teman-teman jurnalis warga, karena tagline-nya adalah warga ya, maka ya kita ingin menangkap suara-suara kelompok rentan itu. Nah, termasuk yang tadi misalkan, yang soal layanan publik. Sekarang coverage untuk layanan publik, keresahan-keresahan terkait dengan layanan publik yang buruk misalkan dari pemerintah, kan coverage-nya kadang-kadang lebih sedikit. Nah, yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau media sosial kan beda dengan kalau melakukan penulisan atau peliputan jurnalistik. Nah, yang kita lakukan itu tadi ke mahasiswa, ke warga adalah melakukan pelaporannya dengan standar jurnalistik. Jadi kalau di medsos, warga biasa yang upload di medsos dan lain-lain sebagainya soal keresahan mereka, kadang-kadang kan tulisannya, laporannya itu tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ya, serampangan katanya seperti itu. Nah, kita ingin rapihkan itu tuh. Sekaligus ngasih pendidikan ke mereka soal bagaimana melaporkan secara runut, ya, sesuai dengan kaidah jurnalistik. Paling tidak, kalaupun nggak 5W1H, ya, itu 4W-nya juga lumayan, 5W-nya juga lumayan, kan sederhana, lebih runut, bisa dipahami. Nah, karena latar belakang teman-teman ada yang tergabung di jurnalis misalkan, kan di Soroswan juga ada beberapa yang saya juga latar belakangnya jurnalis. Ketika ada keresahan di warga itu, saya bypass aja informasi itu misalkan ke pemangku kepentingan. Nah, itulah kemudian kenapa berdampak. Berarti ada proses edukasinya kepada masyarakat ya. Jadi kalau bicara media sosial, Kang Bahtiar kan juga rawan warga kita, mungkin dia protes dengan layanan publik yang buruk tadi, tapi juga rentan terjerat undang-undang ITE misalnya. Teman-teman juga ikut menjaga warga di Banten, khususnya tadi kalau bicara soal Sobang Lebak tadi ya, menjaga teman-teman dari jeratan itu. Tapi ini yang menarik kalau bicara soal layanan publik nih, kayak PPDB kemarin. Nah, di Banten di beberapa daerah kan juga ada yang kisruh. Nah, itu juga bagian dari teman-teman yang mengedukasi bagaimana cara warga menyuarakan aspirasinya dengan tepat kan. Artinya hasil karya teman-teman juga dipublikasikannya di media mainstream misalnya. Tapi masyarakat kita kan yang paling berat itu edukasi literasinya. Kan makin ke pelosok, konon katanya ya literasinya makin rendah. Apa keluhan sebagai koordinator, anggotanya ngeluh apa? Bang, di lapangan ternyata nggak sesuai dengan perencanaan kita. Musim hujan anak-anak misalnya pada tumbang tipes, atau apa yang selama ini tantangan dan ujian bagi teman-teman di jurnalis warga yang dilaporkan ke koordinator? Saya cerita. Dulu kita pernah punya anggota jurnalis warga di salah satu Kabupaten Serang kalau nggak salah. Nah, dia sering ngelaporin soal layanan publik, isu layanan publik. Isu termasuk tadi itu PPDB, terus soal apa sih namanya, bantuan untuk siswa itu. Nah,
dia sering laporan tuh. Heeh. Saya ada laporan ini misalkan. Terus ya udah tulis, yang penting lengkap, 5W-nya lengkap. Kalau kamu misalkan susah elaborasinya, coba saya bantu. Yang menarik, kalau isu-isu rentan, ya isu-isu rentan, informasi itu tidak kita sampaikan di Surosoan. Oke. Nah, kita lempar ke media-media mainstream. Ya, Ada strateginya. ada strateginya. Yang penting kepentingan masyarakatnya terakomodir atau keresahan masyarakatnya terakomodir. Oke. Nah, kita lempar tuh. Oke, informasi ini bagus nih. Tapi karena ini kalau kamu yang garap informasi ini di berita surosoan.id misalkan terlalu berat, ya kan? Karena kamu adalah bukan jurnalis profesional, kita isunya boleh nggak kita kasih ke wartawan mainstream? Nah, isunya kita kasih ke teman-teman media mainstream, digarap sama media mainstream. Oke, ada kolaborasi ada juga. Kolaborasi. Kita selalu kolaborasi. Oke. Kita selalu kolaborasi dengan teman-teman media di sini ya. Bukan kompetitor ya? Bukan dong. Udah was-was bro. Ya. Kita selalu kolaborasi. Informasi-informasi dari warga itu kalau yang misalkan teman-teman JW nggak bisa, apalagi mereka kan statusnya warga ya. Oke. Mereka warga, bukan jurnalis profesional. Tapi kalau jurnalis profesional ada ada undang-undang yang melindungi mereka. Nah, maka kita kasih isunya ke mereka. Oke. Jadi biar warga nggak resah. Karena di Surosoan tuh, di JW Surosoan itu bukan hanya bukan hanya bukan hanya sekedar menulis, tapi kita juga mentoring mereka, kemampuan mereka kita mentoring. Kita ada kegiatannya ya. Ada kayak coaching gitu ya? Coaching. Ada coaching. Iya, ada mentoringnya. Sebelum ke UKAD kita tanya soal teknis. Ini hanya ada di Provinsi Banten yang seperti jurnalis warga Surosoan ini, atau di provinsi lain juga ada? Sebetulnya banyak, Bro. Ini menarik perkembangan media alternatif ya. Banyak. Banyak sebetulnya di beberapa daerah. Misalnya kalau kita mau mau cek misalkan. Pernah dengar ini nggak? Di Bali itu ada basisnya yang jurnalisme warga, tapi jadi media alternatif yang lumayan bagus. Misalkan ada Balai Bengong. Itu menarik. Itu jurnalisme tapi tampilannya berbeda. Dia nggak terlalu banyak menulis berita, tapi slow jurnalisme lengkap. Beritanya berita lengkap, terus kemudian bukan isu-isu yang populis, isu-isu yang sederhana, keresahan-keresahan warga dia tulis kecil sedikit tapi berdampak. Nah, itu menarik kan jurnalisme yang bagus itu menurut saya jurnalisme yang berdampak. Betul. Nah, kita kalau nggak berdampak pada laporannya berdampak, paling tidak kemampuan teman-teman jurnalis warga ini kita dampingi terus. Jadi kita ada kegiatan mentoring. Mentoring itu skill mereka kita kita bantu. Dari upgrade. Ada baca bareng tuh udah hampir berapa episode berapa buku yang udah kita hatam. Pertama soal buku Seandainya Saya Wartawan Tempo. Terus kedua buku Laut Bercerita. Nah, yang sekarang mau hatam ini buku Pram. Buku Sekali Peristiwa. Banten Selatan. Setiap minggu. Nggak baca buku orang-orang Rangkas Bitung ini. Baca puisi kita. Belum ya. Kita penasaran kalau udah baca buku bareng harusnya ada ngeliwet bareng nih teman-teman di JS. Ke Kang Ukat ini kan apa teman-teman kami bahasakannya apa? Relawan sosial atau apa tepatnya? Apa ada liburnya kalau di teman-teman JWS ini? Karena berat banget ini kalau bicara soal apa tadi bocoran kerja-kerja teman-teman di lapangan. Sebetulnya kita apa yang terdekat dari teman-teman aja sih kan. Banyak yang ada yang tinggal di Kota Serang, ada yang Kabupaten Serang gitu kan. Jadi ketika ada dari Rangkas, misal ketika mereka berangkat kuliah atau berangkat kemana, terus di situ ada jalan rusak atau apa, nah mereka boleh ambil gambar. Kita nggak ada patokan satu anggota jurnalis warga tuh
seminggu misal satu atau sehari satu misalnya, nggak ada patokan seperti itu sih. Tapi yang pasti setiap bulannya tuh kita ada mentoring gitu, upgrade skill lah gitu kan. Ada teknik wawancaranya kita diajarin segala macem. Tapi kalau soal tulisan kita nggak ada target tulisan ya Bang ya. Oke. Jadi ketika ada yang dekat sama lingkungan kita, ya kita tulis gitu kan. Artinya semua mahasiswa, semua pemuda yang mau gabung dengan teman-teman di JWS bisa? Bisa. Kita terbuka. Apa syaratnya? Nggak ada. Syaratnya satu. Mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya susah. Karena teman-teman itu kita dampingin betul ya kemampuan mereka, misalkan di literasi, di menulis, ya. Bahkan kita punya kedai searah. Kedai searah. Di kedai searah itu bahkan untuk konsultasi skripsi juga bisa. Buset. Di mana ini lokasinya ini? Ciluang. Di Kota Serang. Di Rumah Dunia. Ada kedai itu kita gunakan sebagai lokasi kita untuk belajar bareng. Hari Jumat misalkan kita ada jadwal baca bareng. Itu tadi buku Seandainya Saya Wartawan Tempo, Laut Bercerita, terus Riset Indonesia, terus yang buku sekarang bukunya Pram mau habis. Itu boleh teman-teman dari komunitas manapun mau ikut baca bareng, boleh silahkan datang. Boleh. Terus hari Jumat sore, terus di Sabtu sore kita ada diskusi. Diskusinya apa aja? Kemarin bicara soal sejarah Banten, diskusi publik ya. Ada soal sastra, soal teater, dan lain sebagainya. Nah, di waktu-waktu itu kita upgrade. Di kedai searah itu kita upgrade kemampuan. Tempat belajar mahasiswa. Ada warganya juga, ada diskusi publiknya. Yang penting kalau mahasiswa yang gabung di JWS jangan ngeluh belum bayar SPP gitu ya. Warga ngeluh soal kenaikan harga telur boleh ya. Yang penting mau belajar. Yang penting mau belajar. Oh itu kuncinya. Ini menarik. Tapi kan kalau ngomongin kerja teman-teman ini kan sesungguhnya berat nih. Apalagi dari Serang misalnya harus ke Lebak, harus ke Pandeglang, mungkin juga teman-teman ke Cilegon juga. Ini kan butuh biaya yang bensin teman-teman. Ini bagaimana cara jangan sampai ada yang baru gabung, wah ini berat amat ikut ini nih. Nanti pada keluar lagi. Gimana selama ini teman-teman anggota JWS bisa bertahan dan guyub selama 5 tahun? Apa resepnya ini? Resepnya kolaborasi kan? Tetap kolaborasi. Apa bikin koperasi? lagi hype nih sama bikin koperasi. Enggak. JWS nggak bikin koperasi. Enggak teman-teman. Enggak, kita kolaborasi. Kolaborasi bareng PPMN. Itu salah satu lembaga di Jakarta. PPMN itu Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Itu yang selama ini berkolaborasi dengan kita, mitra. Itu apa aja misalkan sama. PPMN juga adalah lembaga yang membantu kita untuk upgrading. Jadi ada beberapa mitra, misalkan kalau di Banten ada JWS Surosoan, ada di Kalimantan, ada satu lagi di Palembang. Nah itu melakukan itu tadi kolaborasi upgrading teman-teman, melakukan peliputan dan lain sebagainya. Sebetulnya kakak di luar itu banyak sekali kesempatan kita ya. Untuk bagaimana upgrade termasuk untuk kemampuan jurnalistik. Ada banyak sekali fellowship untuk mahasiswa, untuk persma, untuk komunitas-komunitas seperti JWS Surosoan. Itu banyak sekali kesempatan-kesempatan. Kayak misalkan kita di JWS Surosoan ada kolaborasi dengan PPMN. Nah, terus saya juga aktif di klub jurnalis investigasi, karena saya juga latar belakangnya kan wartawan kakak. Wartawan senior ya? Enggak senior kakak. Nah kita buat klub jurnalis investigasi Banten. Nah itu kolaborasi sama ICW, Indonesia Corruption Watch. Kita kolaborasi liputan investigasi. Nah kalau itu yang berat. Itu yang berat. Itu yang berat. Nah itu investigasi beneran. Kolaborasinya sama siapa kita? Sama media-media mainstream. Nah itu ada media mainstream yang di Banten, ada yang nasional. Itu kolaborasinya sama ICW. Jadi kolaborasi itu, dari kolaborasi itu teman-teman
jurnalis yang mainstream tadi kita dampingi bagaimana cara-cara liputan investigasi. Oke. Nah, kalau yang cewek yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Kalau pelajar boleh gabung? Sempat ada beberapa kali ada pelajar ya? Ada ikutan beberapa Ikutan kali. ya? Yang latar belakangnya pelajar. Berarti intinya boleh pelajar juga? Boleh. Pelajar ada. Oke. Ada pelajar, anak Ada. mana gitu saya lupa di Serang. Oke. Dia pengen nulis pengen ikut apa namanya? Lomba menulis feature. Nah, Oke. kita dampingin mereka gratis kakak kita mah. Kita mah beramal soleh. Barokah ini udah ngomongin pahala gitu ini. Tapi kan apa, teman-teman ini kan lintas latar belakang, lintas daerah. Gimana cara menyatukan teman-teman ini apa? Kalau teman-teman punya website tadi Surosowan.id. ada medsos khususnya juga? Ada medsos khususnya. Ada. Ada. Sebutin aja, TikTok, Instagram. Apa, Kak? khususnya? Surosowan Instagram, Ha-ha. YouTube, Ha-ha. website website. Instagramnya apa? surosowan.id. Nah, nanti abis ini kita sepil Instagramnya ya. Itu update terus kita soal Update kegiatan. terus ya. Kita kolaborasi sama Kedai Sarah. Oke. Kedai Sarah itu setiap pekan itu diskusi publik. Oke. Diskusi publik, diskusi buku, Heeh. hari Jumat, baca bareng. Jadi metode baca itu, misalkan hari ini bab 1, baca dulu, habis itu kita diskusikan. Nah, itu untuk meningkatkan kemampuan literasi. Nah, itu kan yang jarang tuh. Iya. Yang jarang. Benar. Nah, setiap bulan kita mentoring teman-teman JW. Nah, teman-teman JW itu setiap bulan, misalkan kalau yang pengen upgrade skillnya nih, benar-benar pengen mau belajar, dia bawa tulisan Oke. oleh saya dan teman-teman, misalkan kita cek nih tulisannya udah bener belum. Nah, itu mentoringnya. Iya. Nanti yang udah bener, yang udah paseh sohe itu, kalau mau jadi jurnalis dibantu juga sama teman-teman di JW. Ya, kalau mau jadi jurnalis kan tinggal. Tapi anggota kita banyak ya yang jadi jurnalis. Bukan kan juga jurnalis kan. Iya. Ada yang ke banyak. Iya. Tapi saya perlu tanya dulu, jurnalis dulu apa ikut JW dulu ini? Ikut JW ya. Jurnalis dulu. Oh, jurnalis dulu baru ikut jurnalis tapi yang belum berpendidikan. Ikut JW jadi skillnya bertambah. Oke. Jurnalis unyu-unyu. Iya. Ada banyak, ada beberapa yang sampai ke jurnalis nasional. Boleh sebutin merek nggak sih? Boleh. Bebas kita. Ya, anggota JW kita ada yang sempat di mana? Di Surosowan, di mana di Suara sekarang ada nasional ya, media nasional online. Ada yang sempat di Tempo. Sekarang udah nggak di Tempo. Sekarang pindah ke media lokal. Ada kalau yang di media lokal mau banyak. Banyak ya. Banyak. Karena kita sama teman-teman Persma. Sama Persma di UIN tuh ada Sigma. ada beberapa anggotanya, ada di bidik utama Oke, Untirta. UKM jurnalistik ya. Pokoknya UKM UKM jurnalistik. Iya. Tapi kalau bicara soal komunitas ini apa? Pakai periodisasi ganti kepemimpinan layaknya organisasi kemahasiswaan atau ini ngalir-ngalir aja sebagai komunitas? Ngalir. Pokoknya kita yang mau belajar kita fasilitasi. Kalau ASN mau gabung boleh? Mau jadi jurnalis ASN enggak kan? Kan banyak di bidang kehumasan. Oh boleh. Pengen belajar mentoring. PPID misalnya di dinas-dinas. Kan boleh. Mereka juga kadang-kadang nyari yang gratisan untuk upgrade-nya. boleh. Boleh ya? Nah, kalau UKAT ini saya kenal juga mantan aktivis. Kalau isu transisi energi kemudian soal layanan publik, kan kita juga paham ada yang selama ini masyarakat berharap, kan kalau bicara soal mereka punya aspirasi, bayangin DPRD tingkat 2 kabupaten kota tiap tahun mereka turun reses menyerap aspirasi warga. DPRD provinsi reses juga, DPR RI reses juga, tapi masalahnya nggak tuntas nggak ada solusi gitu. Maksud saya apa yang ditangkap dari perkembangan masyarakat kita, masyarakat Bandung ketika UKAT dan kawan-kawan, kata koordinator coba turun ke Sabang misalnya, apa temuan yang baru-baru? Oh ternyata
sudah makin cerdas nih masyarakat kita menghadapi isu apapun misalnya. Oh, oke. Tadi Bang Safro sempat singgung soal reses ya. Sebetulnya sih reses itu bukan sosialisasi ke masyarakat ya, tapi dia ke basis pendukung dia. Mancing ukat enak banget kan? Iya. Sebetulnya yang kita tangkap dari masyarakat bawah itu ya lagi-lagi visi pembangunan kita itu bukan yang transparan gitu kan. Jadi dari atas ke bawah gitu. Mereka nggak mau tahu. Jadi pemikiran pemerintah tuh ketika kan biasanya ada persetujuan tuh di sini bakal ada proyek apa. Ketika masyarakat tanda tangan dianggapnya setuju gitu kan. Tapi mereka nggak menjelaskan tuh ke masyarakat. Oh ini kalau ada proyek ini misalkan keuntungannya ini, kekurangannya ini. Nah itu yang nggak ada dan mungkin banyak proyek nggak dilakukan gitu, termasuk geothermal ya, karena ketika kita datang ke Sobang bahkan masyarakat aja nggak tahu apa itu geothermal gitu kan. Yang mereka tahu mah listrik nyala lampu gitu kan. Tapi soal geothermal tuh nggak ada gitu kan. Itu mungkin yang perlu dilakukan, masyarakat nggak lagi dijadikan cuma diminta tanda tangan buat ini setuju. Yang kita tangkap di Sobang sana kan mereka udah eksplorasi ya, nyari potensi panas bumi di Sobang. Ada 2 titik sumur, yang satu itu di Kasepuhan Karang, yang satu ada di Cirende namanya. Nah yang di Kasepuhan Karang itu dia masuk hutan adat gitu kan. Nah ketika ada masyarakat yang tanya kan itu proses pengeborannya hampir 30 hari nggak berhenti tuh nyari potensi panas bumi. 30 hari nggak berhenti. Ketika ada masyarakat yang nanya, ini lagi bikin apa? Tenang aja, nanti di sini rame gitu. Jadi bahasa gitu. Mereka nggak menjelaskan, semisal kalau kita di sini ada geothermal, oh keuntungannya ini misalkan, kekurangannya mungkin karena geothermal itu kan pembangkit listrik tenaga panas bumi, jadi dia memerlukan banyak air, jadi air di sana tuh bakal lebih keserap kan. Itu perlu dijelaskan juga ke masyarakat, nggak cuma diminta tanda tangan. Jadi ketika udah dikasih tahu kekurangan sama kelebihannya, tinggal masyarakat yang memutuskan kita tolak apa terima, kan itu sebetulnya. Iya. Menarik kan? Di segmen ujung-ujung saya makin serius ini. Saya ke koordinator JWS ini. Kalau bicara tadi soal yang fokus teman-teman tahun 2026 transisi energi. Kalau bicara soal tadi Sobang masyarakat adat, kan Banten sudah punya Raperda Perlindungan Masyarakat Adat. Tidak cukupkah Raperda itu untuk menjamin bahwa program apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota, menjamin bahwa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan juga ujungnya untuk ke masyarakat. Sehingga teman-teman juga bagian dari yang kita udah punya Raperda ini loh gitu. Kalau masyarakat adat misalnya ada yang merasa dizolimi oleh kebijakan pemerintah, bisa ngadu ke JW juga gitu. Berat amat ngadu ke JW ya. Apa bahasanya ya? Minta diadvokasi sama JW misalnya. Iya. Itu ditampung juga. Boleh kan? Boleh. Nggak gini, posisi kita tuh bukan dalam menolak atau menerima ya. Transisi energi ya. Yang kita lakukan adalah menyuarakan apa yang tidak disuarakan sama yang mainstream. Mengisi celah itu. Nah, misalnya gini. Mohon maaf ya, yang mainstream kadang-kadang kan apa sih namanya? Nganggap isu ini receh misalnya. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah menangkap suara-suara mereka aja. Kita tidak dalam posisi menolak ataupun menerima. Yang kita lakukan adalah menyuarakan keresahan mereka karena mereka adalah kelompok rentan. Ya. Itu tadi cerita UKAT misalkan. Masyarakat bawah mah taunya mau ada proyek misalkan di sini. Ternyata proyek apa-apanya kan nggak tahu mereka. Nanti berdampak nggak sama mereka. Nah, itu yang kurang. Soal ada Raperda dan lain sebagainya, kan bukan hanya Raperda untuk masyarakat adat itu, bahkan ada penetapan masyarakat adat juga itu ada beberapa di Lebak itu kan yang sudah jadi resmi menjadi masyarakat adat
kayak Kasepuhan Karang itu kan udah ya. Punya SK Punya hutan SK adat hutan adat Oke. dari Kementerian dari Kehutanan. Kementerian Kehutanan kan. Kayak masyarakat Baduy. Betul. Nah itu kan double tuh perlindungannya tuh. Nah terus double perlindungannya, mereka punya hutan adat, mereka kan hutan adat bagi mereka itu kehidupan. Nah kehidupan. Terus bagaimana kalau misalkan ada proyek pemerintah di situ? Nah yang kita lakukan adalah bagaimana menyuarakan kalau suara-suara mereka. Oke. Kalau ini mah ya, misalkan proyek transisi energinya tidak menyentuh mereka, makanya kita suarakan. Itulah ada label transisi energi berkeadilan. Transisi energi berkeadilan. Kalau isu transisi energi kan banyak, tapi yang berkeadilannya itu yang penting. Nah itu kata kuncinya kakak. Oke, kita udah dapat kata kunci. Berarti teman-teman di JWS ini mengisi puzzle itu tadi ya, yang kadang luput oleh teman-teman media mainstream. Tapi apa? Berarti teman-teman di JWS juga aktif bikin pantauan di media sosial kan, tiap daerah, Kak Lebak, Kota Serang, Cilegon, Tangerang Raya kan isunya pasti beda-beda tuh. Teman-teman juga aktif di sana sebelum turun ke lapangan. Iya aktif kita di media sosial, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sistematis begitu. Iya. Nggak terlalu sistematis yang mantau di Lebak, mantau di Tangerang dan lain sebagainya. Kita mainnya slow journalism. Slow journalism. Jadi yang penting kemampuannya bertambah. Yang penting kemampuannya bertambah. Skillnya bertambah pelan-pelan. Kalau teman-teman anggota ada yang seminggu sekali nulis ya nggak apa-apa. Oke. Karena latar belakang mereka kan ada banyak. Ada yang jurusan teknik, ada yang jurusan pendidikan, ada yang jurusan. Nah, ketika mereka ingin melatih skill menulisnya, kita dampingi. Anak-anak fakultas keguruan kalau ikut JWS nggak jadi guru ini, jadi jurnalis nanti ini. Gitu. Banyak anggota yang jadi jurnalis. Banyak jurnalis. Apalagi yang di lokal-lokal kan. Iya. Bang, kalau ngomongin komunitas ya, apalagi yang peduli soal lingkungan kan bisa kita hitung dengan jari di Banten. Kalau kemudian kita berbicara komunitas ini target utamanya ya tadi mengedukasi masyarakat, kemudian juga membangun budaya literasi yang lebih baik, apalagi tadi ada pakemnya, ya minimal mendekati pakem jurnalis apapun itu. Lalu apa yang teman-teman membuat tetap betah dan bertahan di JWS? Kan kalau misalnya sudah punya regenerasi, Kang Bahtiar bisa pensiun, ada lagi yang baru, tapi ini udah 5 tahun masih pada betah di teman-teman JWS. Gairah apa yang teman-teman temukan ketika aktif di komunitas JWS ini? Nah itu yang jawab harusnya UKAD. Kenapa betah? Karena kalau menurut saya belajar itu kan nggak ada batas waktunya, nggak ada tuanya. Nah karena di komunitas JWS Surosoan itu ada beberapa teman-teman kan, ada yang dari wartawan senior juga ada yang dari guru, ada yang udah jadi wartawan masih pembelajaran buat mahasiswa di bawahnya. Kalau saya sih nggak pensiun kayaknya kalau mengajarkan skill-skill buat teman-teman mah nggak ada pensiunnya kan kalau belajar mah. Nah tapi kenapa teman-teman betah di komunitas ini ya? Selalu ada mahasiswa barunya, selalu ada regenerasinya, ada yang ke media, terus kemudian kan. Nah, apa yang kira-kira bikin betah? Nah, saya coba tanya aja nih. Tuh, Kak, ditanya langsung sama koordinator. Apa yang membuat gairah teman-teman di JWS ini tetap, ini udah 5 tahun melakukan tiap tahun ganti-ganti tema misalnya. Apa yang bikin teman-teman UKAD dan kawan-kawan di lapangan juga asik, gembira, happy? Pertama sih, kalau yang bikin saya tetap bertahan di JWS Surosoan ini, pertama karena saya butuh ilmu gitu kan. Di JWS Surosoan kan kita banyak diajarin tuh soal tool-tool jurnalistik ya. Pernah kita ngedatengin dari Walhi ya kalau nggak salah, kita belajar soal Open Source Intelligence itu OSIN gitu kan. Bagaimana kita nyari-nyari data di internet, nanti kita olah jadi berita segala macam. Karena kan basic saya jurnalis di media gitu kan. Saya butuh ilmu itu gitu kan.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua tuh saya perlu juga buat merawat nurani gitu kan. Karena kalau kita terus-terusan nggak pernah turun langsung ke masyarakat, nggak pernah berdiskusi soal apa keluhan masyarakat, nurani kita itu seenggaknya kita harus merasakan penderitaan warga lah gitu kan. Jadi kita bisa terus nih nggak luput buat menyuarakan aspirasi masyarakat gitu kan. Kalau kita dekat dengan kekuasaan kan nurani kita bisa mati itu kan. Bisa aja. Jadi iya. terutama saya butuh juga teman-teman buat diskusi ketika saya mau nulis apa ya bingung gitu kan. Ruang-ruang itu yang berhasil bikin saya tetap bertahan gitu kan. Bukan karena dijanjikan bakal jadi komisaris kalau dia. Bukan. Enggak. Ini menarik nih. Karena kalau kita mentoring tuh suka bawa narasumber. Narasumbernya yang kompeten dari nasional, dari teman jaringan-jaringan nasional itu dari Walhi, terus dari mana lagi ya banyak ya. Ada dari Rizoma pernah, dari jaringan-jaringan saya, jaringan kita ya. Mantan detik pernah. Iya. Jadi Walhi itu ngajarin bukan hanya soal OSIN ya, ada juga ngajarin soal bagaimana menggunakan tools peta misalkan. Banyak sekali. Jadi tools-tools itu sebetulnya bermanfaat tuh buat jurnalis mainstream. Itu diajarkan di teman-teman jurnalis warga. Banyak banget. Ada sempet bagaimana agak berat sih soal anggaran, terus soal editing. Biasanya kita kolaborasi sama jurnalis yang mainstream. Kadang-kadang sama jaringan-jaringan kita yang di Jakarta, ada ICW, ada Walhi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang paham tools-tools itu yang kita ajarin ke teman-teman saat mentoring. Itu. Kayaknya Saplo harus ikutan komunitas JWS ini teman-teman. Bang, sudah ada database anggota nggak sepanjang tahun teman-teman bergerak apa? Ya karena ini slow jurnalis ya nggak usah pakai KTA misalnya. Nggak ada. Si asik itu di JWS. Asik. Nggak ada pengkaderannya, nggak ada. Nggak ada yang mau tapi selalu hidup. Selalu hidup. Kita diskusi, baca buku bahkan 5 orang ya udah kita jalan 5 orang. Tapi kalau mentoring biasanya banyak tuh, kadang 20 orang, 25, begitu 25 orang. Dan itu selalu regenerasi. Siap. Ada yang jadi media, ada yang di media mainstream sudah ada banyak beberapa. Paling terakhir Pak Koordinator JWS, apa rencana terdekat ke depan? Apa mau roadshow juga ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, atau apa yang bisa disampaikan dalam tahun 2026 sekaligus soal transisi energi tadi? Kalau kita sih rencana masih terus ya, kalau untuk upgrading terus kegiatan-kegiatan di JWS Surosoan. Baca bareng masih tetap setiap hari Jumat, terus kemudian diskusi publik tetap di setiap pekan di hari Sabtu. Itu kolaborasi sama Kedai Sahara. Ada Kedai Sahara, ada Badan Bersih, kolaborasi setiap pekan itu diskusi publik. Siapa aja boleh datang. Itu bakalan terus. Tahun depan misalkan untuk JW-nya ya, terus aja kita nulis. Mahasiswa, anak-anak pelajar yang mau belajar, ya tinggal datang di hari Jumat, baca bareng. Terus kemudian Sabtu, diskusi publik, setiap bulannya kita mentoring. Itu selalu kita sampaikan di medsos kita. Selalu kita sampaikan jadwal-jadwalnya. Rutin. Reguler. Berarti belum ada program Agustusan ini, Semarak Agustusan. Nggak ada. Tahun-tahun jalan. Nggak ada lomba-lomba gitu. Nggak ada. Kirain mau ada lomba tulis-menulis kan kita ikutan. Kang Ukat, apa di tahun 2026 yang apa? JW harus ke arah yang mana lagi? Versi anggota ini. Kalau koordinator kan selalu itu ya. Apakah tahun ini hope-nya? Kalau menurut saya sih masih tetap di jalan yang udah kita lakuin selama bertahun-tahun ini. Kita fokus aja dulu di satu isu, karena kan kalau kita fokus di satu isu biasanya kita bakal expert tuh di satu isu itu gitu kan, supaya pemahaman kita lebih mendalam gitu kan, lebih kalau ada yang kelupaan sama teman-teman di jurnalis mainstream segala macam, nah kita bisa isi ruang kekosongan itu, kita terus berdampak dan terus menyuarakan
aspirasi masyarakat gitu ya, keluhan-keluhan masyarakat. Jadi kita nggak cuma menyampaikan apa keinginan kekuasaan gitu kan, tapi keinginan rakyat juga perlu nih kita sampaikan. Iya. Berat. Iya. Saya perlu nunggu JWS temanya bukan transisi energi lagi tahun depan, mudah-mudahan yang soal politik. Oh, iya. Biar UKAD kelihatannya masih agak tertekan kalau isunya tidak bahas soal yang dekat-dekat dengan kekuasaan. Tapi sekali lagi salut teman-teman. Terima kasih. Salam buat keluarga besar JWS. Tentu apa yang dilakukan teman-teman mudah-mudahan juga menginspirasi komunitas. Di kita kan banyak ya, komunitas relawan sosial, jurnalis juga kan, Kang Lulu dan kawan-kawan. Teman-teman juga di garis literasinya. Apalagi siapa makin paham, ternyata di sepanjang tahun ini kami aja jurnalis tidak tahu ternyata teman-teman semulia itu ya. Memberdayakan anak muda, mahasiswa, para warga. Ada terakhir apa yang mau disampaikan dari program JWS ini untuk transisi energi, Bang? Kita nanti mau ini ya, mau diskusi publik. Kalau kita nggak ada pesan-pesan sih, kita akan terus komunitas kecil ini akan terus belajar, akan terus memberdayakan yang mau belajar. Itu aja. Oke. Siap. Sudah dapat long life education ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan kita habis ini spill IG-nya, medsosnya biar teman-teman juga apa yang disampaikan Pak Koordinator, kemudian juga Kang Ukat tidak hanya omong-omong. Nanti kita buka bareng-bareng, mungkin izin kita cantumkan juga nanti ya. Boleh. Alamat medsosnya. Terima kasih Kang Bahtiar. Sama-sama. Sudah mampir ke Bagus Podcast. Kakak Ukat. Terima kasih. Jangan terlalu dekat dengan kekuasaan biar nuraninya tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.